welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Fauzan Aziz Maulana di channel YouTube Fauzan Jonhar 23. Nah, kali ini gue lagi santai aja ya, santai di kamar, di asrama, khususnya di asrama. Karena kalau tinggal di apartemen dulu di luar asrama itu, cuannya sangat mahal ya, perkiraan 1.500 yuan per bulan. Oke. Jadi kali ini gue akan memberikan semacam experience lah ya, pengalaman pribadi gue ya selama kuliah di Cina. Jadi mungkin teman-teman itu bertanya-tanya, enak gak sih kuliah di luar negeri itu? Mungkin teman-teman nanti ya setelah nonton video ini, teman-teman mungkin memiliki niat yang kuat lagi, gairah yang apa nih? Gairah yang besar lagi untuk melanjutkan studi di luar negeri, baik itu yang bachelor, master, PhD ataupun yang postdoctoral. Ya, gitulah. Oke, mungkin teman-teman banyak yang ngechat juga ya di Instagram, di Facebook, DM, Messenger, dan juga di komen-komen di YouTube. Enak banget ya Kak Fauzan jalan-jalan mulu, enak banget ya Kak Fauzan bisa merasakan salju, pengen deh, bla 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 bla. Gue kadang-kadang ketawa ya. Gue kadang-kadang ketawa dan juga kadang-kadang senyum gimana gitu ketika melihat komenan seperti itu. Nah, kali ini gue akan memberikan semacam pengalaman pribadi gue selama kuliah di Cina itu. Jadi gue akan memberitahu kepada kalian semua hal-hal yang tidak enak kuliah di luar negeri, terutama di negeri Cina. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Jangan di skip guys, jangan di skip, tonton sampai full, jangan di skip karena mungkin pengalaman pribadi gua ini akan memberikan semacam motivasi juga kepada kalian, atau semacam apa ya, peringatan lah. Oh iya, semacam untuk kalian mempersiapkan lebih matang lagi hal-hal terkait studi di luar negeri. Oke. Nah, bagaimana kelanjutan videonya, bagaimana apa-apa saja hal-hal yang tidak enak kuliah di luar negeri itu, saya akan paparkan dari sekarang. Oke. Apa aja sih hal-hal yang gak enak kuliah di luar negeri itu? Nah, maka dari itu saya akan paparkan. Yang pertama itu adalah cuaca. Yang kalian ketahui bahwasannya negara Cina ini memiliki 4 musim. 4 musim. Musim summer, musim panas. Kok gue lupa ya? Musim panas, musim hujan, musim dingin, musim semi, sama musim gugur. Ya kayak gitulah, 4 musim lah pokoknya. Nah, yang sangat sulitnya itu adalah di semester ganjil. Ya semester saat inilah. Bayangkan saja kalian pergi ke kelas itu gimana ya, kalau daerah gua itu bisa dikatakan sangat dingin ya, sangat dingin banget. Yang mana di Indonesia kan 25 derajat, 30 derajat itu udah hal biasa. Tapi kalau di sini minus 10, bahkan bisa minus 12 paling gede di sini. Minus 12 derajat Celcius. Bayangkan saja lah tuh. Nah, bagaimana kalian bisa gue mohon maaf nih kalau bahasa Indonesia gue kadang-kadang ya, pokoknya faktor pertama itu adalah cuaca. Sangat sulit banget ya guys
kuliah di sini ini pagi-pagi sudah bangun, jam 7:30 itu udah harus pergi ke kelas. Ya seperti itulah ya. Yang pertama itu ya faktor cuaca sih, karena bayangkan saja ya, ujian itu pun harus ke kelas dengan cuaca yang sangat ekstrim ya. Bagi menurut gua ya, mungkin ada teman-teman lain di negara lain yang lebih ekstrim lagi, tapi menurut gua ini udah sangat-sangat dingin banget ya. Kadang-kadang gua pakai jaket 2 lapis, sweater, jaket lagi, kaos, sweater, jaket lagi, pakai ini apa namanya itu, kayak biar ini hangat gitu. Wah pokoknya yang pertama itu adalah cuaca. Yang kedua adalah bahasa Cina. Nah jadi kalau di tempat saya itu, jadi beasiswa gue itu adalah beasiswa Chinese Government Scholarship, yang itu kita diberikan waktu untuk belajar bahasa Cina itu selama 1 tahun. Kalau menurut gue sih 1 tahun tuh nggak cukup ya untuk belajar bahasa Cina ya. Kalau kalian boleh tahu ya, bahasa Cina itu adalah bahasa paling sulit nomor 1 di dunia. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, bahasa paling sulit nomor 1 di dunia. Nah tetapi nggak ada ruginya juga sih gue belajar bahasa Cina ini, karena apa-apa sekarang sudah memakai bahasa Cina. Apa-apa sekarang di company itu tidak lagi mengharuskan bisa bahasa Inggris, tetapi juga bahasa Cina. Jadi ya alhamdulillah gue bisa mempelajari bahasa Cina ini selama setahun. Bahkan nggak setahun saja ya, saat ini gue masih kelas major aja, kelas profesional tetap diharuskan masuk kelas bahasa, tapi secara gratis, alhamdulillah. Nah di Cina itu ya gimana ya, jadi kita harus mempelajari bahasa Cina itu. Di awal-awal gue ke Cina itu benar-benar zero, benar-benar nol, nggak bisa sama sekali. Nah lambat laun gue memulai dari kelas bawah, dari benar-benar dari nol, sampai saat ini gue sudah masuki kelas major. Ya bahasa Cina itu beda banget ya sama bahasa kayak bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggris kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, predicate, objek, dan keterangan. Nah kalau bahasa Cina itu ya keterangannya itu di depan. Nah, 我在我的房间，我在我的房间。I'm in my room. Nah, seperti itu, kayak keterangan itu di depan, waktunya itu di depan. Kayak ini. I will go to masjid tomorrow. Nah, kalau di Cina, 明天我想去 masjid. Nah, 明天itu artinya tomorrow. Nah, jadi kalau bahasa Cina tuh 明天itu di depan. Nah, keterangan waktunya itu di depan. Baru 我想去 masjid. Nah, seperti itu. Pokoknya, dan juga ada nada-nadanya, ada 4 nada. Datar, penekanan, tinggi. Satu lagi apa ya? Datar. Oh iya, sama gelombang gini. Nah, datar, rendah, tinggi, sama gelombang gitu. Turun, naik gitu. Ya, bahasa Cina tuh ya seperti itu. Kalau gua sih, awal-awal sih emang sulit ya. Nah, dan juga bahasa Cina itu ya itu. Oh iya, karakternya. Jadi bahasa Cina itu nggak kayak kita ya, ABC, Fauzan, Fauzan. Tapi kalau bahasa Cina itu karakternya itu beda lagi. Misalkan nama gue nih, nama Cina gue Sheng Li. Nah, ada lagi karakternya tuh. Jadi karakternya itu harus kita praktikkan terus tuh. Praktek. Jadi menurut gue sih ya, itu ya bahasa Cina itu. Bahasa sih kendalanya. Apalagi orang-orang Cina itu ngomong kan cepat banget kan. Kadang-kadang ketika mereka ngomong sama gue itu kan, pasti mereka nanya, kamu dari mana? Nishina Goren kan. Nishina Goren, washi ini kan. Bla 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 bla. Mereka langsung ngomong cepat. Tebuchi ya.
Sungguh minta maaf gitu. Jangan terlalu cepat ngomongnya gitu. Mereka pun memahami itu. Nah, itu adalah kendala keduanya, yaitu bahasa Cina. Dan yang ketiga adalah kuliah di Cina. Kalau di kelas gue itu ya cuman gue doang mahasiswa internasionalnya. Jadi cuman gue doang mahasiswa internasionalnya, dan yang lainnya itu adalah mahasiswa Cina. Tapi teman-teman di kelas gue itu ya ada beberapa yang bahasa Inggrisnya juga mantap. Jadi kami berkomunikasi kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang ya sometimes pakai bahasa Cina. Karena kalau di Cina itu, kalau kuliah di Cina itu di kelas gua, terutama di kelas gua itu nggak ada perbedaan ya antara mau dia mahasiswa internasional maupun dia mahasiswa China, itu di satu kelas kan, jadi beruntunglah teman-teman yang memiliki dosen yang pengertian gitu. Tapi alhamdulillahnya semester ini nih gua ada 7 subjek, 7 mata kuliah, yang mana 4 dari 7 itu gue bisa berkomunikasi memakai bahasa Inggris full, dan juga 3 yaitu kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang China. Jadi alhamdulillahnya seperti itu, tergantung dosen. Kadang-kadang ada juga si dosen yang nggak mengerti keadaan mahasiswa internasional gitu, mereka babat terus pakai bahasa Cina. Kadang-kadang ya alhamdulillah di mata kuliah gua itu ada dosen yang sangat pengertian, dan juga alhamdulillahnya juga supervisor gua itu enak diajak ngobrol berbahasa Inggris. Jadi gue kadang-kadang berkonsultasi sama supervisor gue itu, Profesor Ding itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya sometimes pakai bahasa Cina ya. Ya seperti itu. Jadi ya kendala ketiganya itu adalah kuliah di Cina itu ya 60-40 lah. 60 pakai bahasa Cina, 40 pakai bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Yang keempat ini kalau menurut gua, oh iya, makanannya. Makanannya itu ya, BTW kalau di tempat gua itu, gua muslim ya. Alhamdulillah gua muslim. Ya gua muslim. Ini gua sejadah gua nih ya, sejadah gua. Gua muslim. Jadi mencari makanan halal itu di daerah gua itu alhamdulillah nggak terlalu sulit, karena mayoritas ya, setahu gua tiap kampus itu ada makanan halalnya, sudah disediakan makanan halal, kayak makanan halal gitu di tiap-tiap kampus kantin di Cina itu. Jadi jangan khawatir. Tetapi lidah kita ini berbeda sama lidah orang Cina. Gue pernah pesan nih nasi goreng di kantin. Hambar. Kalau kita itu kan pakai garam, pakai micin, wah enak banget kalau udah pakai micin kan. Tapi kalau ini benar-benar hambar. Tapi ya kendalanya yaitu menyesuaikan itu sangat sulit. Ya kadang-kadang masak sendiri, gue beli bahannya, tapi walaupun bahannya juga sulit untuk ditemukan. Seperti bahan-bahan yang ada di Indonesia sangat sulit ditemukan. Yang penting yang paling-paling gue beli ikan, beli ayam, beli bumbu-bumbunya. Ya seperti itulah. Jadi ya makanan sih agak sulit ya di sini ya. Menyesuaikan diri dengan kehidupan di Cina. Apalagi kita kan di sini kan selama 3 tahun. Jadi untuk mahasiswa S2 itu 3 tahun di sini. Setahun bahasa Cina, 3 tahun master. Oke. Kelima itu adalah sistem kuliah di Cina. Kalau sistem kuliah di Cina itu menurut gua, kalau di semester gua sekarang ini nggak terlalu full ya, Senin sampai Sabtu ya. Bahkan di Cina ini ya, setahu gua, bukan setahu lagi, udah fix. Misalkan hari ini dosennya itu nggak bisa masuk, sakit gitu, pasti nanti di hari berikutnya akan diingat sama dosen itu kembali, akan diganti. Nah, dan juga di Cina itu, gue pernah nih waktu gue masih di Indo itu, ujian itu waktu hari raya Idul Adha. Jadi gue itu nggak sholat Idul Adha, padahal gue pengen banget sholat kan, tapi karena ujian loh, jadi gue nggak sholat Idul Adha. Nah, dan juga ya pokoknya hal hari-hari kayak
Natalan, Idul Fitri, Idul Adha, puasa itu tetap masuk kelas. Tetap masuk kelas. Mereka pun gimana ya, kalau bisa dikatakan negara mereka ini sangat patuh ya, taat lah sama waktu gitu. Karena bagi mereka itu waktu itu sangat berharga ya. Jadi bagaimanapun tetap diisi kekosongan itu. Jadi yang tadi yang gue bilang, kalau hari ini mereka itu sakit nggak bisa mengajar, diganti dengan hari lainnya. Wah, pokoknya seperti itulah. Jadi sistem kuliah di Cina tuh alhamdulillah di semester ini gua nggak full ya, paling 5 hari dalam seminggu itu. Ya, Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, seperti itulah. Oke. Jadi ya seperti itu. Mereka itu tetap gimana ya? Pokoknya berharga banget lah. Waktu itu sangat berharga dari mereka. Ya seperti itu. Oke, minum dulu guys kopi. Gue tadi lagi buat kopi Indonesia ya. Kopi A3 gue buat dari Indo. Gue buat kopi dari Indo nih. Nah yang ke-6 itu, apa-apa kita harus ngurus sendiri guys. Jadi kalau bisa dikatakan orang di sini ini orangnya tuh sendiri-sendiri ya guys. Jadi dalam arti itu sendiri-sendiri itu seperti ini. Mereka jadi gimana ya ngomongnya ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa mencari teman lah. Mencari teman juga, teman dekat lah. Kalau gue punya teman dekat namanya Evans gitu kan, teman sekelas gue sama dia terus tuh berkomunikasi. Ketika gue nggak paham gitu, dia yang bantu karena dia juga bahasa Inggrisnya juga jago juga. Jadi gue sama dia sering berdiskusi juga gitu kan. Nah jadi apa-apa urus sendiri gitu. Jadi teman-teman itu kalau kuliah di luar negeri harus kuat mental gitu. Jangan sampai udah punya niat yang bagus untuk kuliah di luar negeri, tiba-tiba down gitu kan, tiba-tiba menyerah di tengah jalan gitu, sangat disayangkan gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengurus segala hal itu sendiri. Enak kalau teman-teman itu memiliki teman senegara gitu, jadi bisa juga saling membantu gitu. Tapi ya pokoknya siapkan mental gitu, siapkan mental untuk supaya bisa bertahan lah di negara orang gitu, karena nggak mudah semudah yang dibayangkan lah gitu, nggak semudah dibayangkan. Nggak semudah yang dibayangkan. Minum dulu guys. Oke, yang terakhir itu adalah rindu ya, homesick. Nah, kalau bahasa Inggris itu homesick ya. Jadi kita tuh kadang-kadang rindu nasi goreng, ayam bakar, kopi CTN, rindu istri, rindu keluarga, dan lain sebagainya. Itu harus kita lalui bersama-sama. Kadang-kadang ya gimana ya teman-teman bisa menikmati suasana di Indonesia, kami di sini susah untuk nyari segala hal gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus bersabar lah, bersabar. Tapi ya kadang-kadang gimana ya, ada nggak enaknya juga sih. Makanya itu ya kadang-kadang kalau pengen nasi goreng ya kadang buat sendiri, walaupun bumbu racikannya itu nggak sesuai sama yang di Indonesia. Kadang-kadang pengen buat kopinya tuh, kalau misalkan kopi di Indo sini kita stok udah habis tuh, kita ngopi di sini berbeda rasanya gitu kan. Kasih sayang istri, kasih sayang keluarga gitu kan. Ya pokoknya rindu lah, pokoknya seperti itulah. Ya bagaimana ya, jadi teman-teman, saran saya yang mau benar-benar pengen kuliah di luar negeri itu harus siapkan mental, karena nggak semua yang dibayangkan teman-teman itu tuh sesuai ekspektasi kita, enggak. Jadi kita itu benar-benar full full fight di sinilah, benar-benar. Mungkin kami nggak ngepost ya kami sedang lagi belajar, ngepost kami sedang lagi membuat PR atau sedang ada tugas gitu. Mungkin kami nggak ngepost itu, mungkin kami cuma ngepost hal-hal yang buat kami bahagia gitu. Nggak mungkin kami ngepost hal-hal yang kami kerjakan kan. Jadi ya seperti itulah. Jadi kuliah di luar negeri itu nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Jadi teman-teman semangat yang pengen melanjutkan studi di luar negeri, baik itu di negara Cina ataupun di negara-negara lainnya, itu silahkan teman-teman kuatkan mental, kuatkan
niat juga dan perbaiki bahasa Inggrisnya yang utama, karena bahasa Inggris adalah modal kita. Karena modal kita untuk berinteraksi di berbagai negara itu pasti bisa berbahasa Inggris kan. Ada beberapa negara yang kurang bahasa Inggrisnya. Jadi saya sarankan dilancarkan lagi bahasa Inggrisnya sehingga teman-teman sudah punya modal lah gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat pengalaman dari saya, versi gua, yang mana teman-teman bisa mengambil hikmah lah, sebenarnya hikmah dari cerita gua ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman di grup WA kalian, di grup Facebook dan di grup Telegram, di share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.